Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Ayu Lestari dengan NIM 19000008018 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan PLP2 yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Bantul, Yogyakarta. Ingin tahu kelanjutannya? Simak terus ya. Welcome to SMA Negeri 3 Bantul. Ya, kita bakal kenalan sama SMA Negeri 3 Bantul. Jadi, SMA Negeri 3 Bantul ini merupakan salah satu SMA yang sudah terakreditasi A dan sudah tercatat sebagai sekolah adiwiyata. Dan SMA Negeri 3 Bantul ini ternyata merupakan alih fungsi dari SPG Negeri Bantul. Ada yang tahu nggak di mana lokasi dari SMA Negeri 3 Bantul? Ya benar, jadi SMA Negeri 3 Bantul ini terletak di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ternyata SMA Negeri 3 Bantul sudah meraih banyak penghargaan, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Sekolah ini memiliki beberapa fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, di antaranya ruang kelas, perpustakaan Sekar Jagad, panggung pertunjukan, ruang kesenian, ruang laboratorium komputer, dan lapangan olahraga. SMA Negeri 3 Bantul memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler guna menunjang bakat dan minat para siswa. Di antaranya ekstrakurikuler seni tari, pencaksilat, karate, sepak bola, palang merah remaja, vokal, seni musik, bola voli, bola basket, pramuka, karawitan, dan masih banyak lagi. Saat ini SMA Negeri 3 Bantul dipimpin oleh Bapak Suarsono SPD MSc MK sebagai kepala sekolah. Wah, ternyata SMA Negeri 3 Bantul sangat luar biasa ya. Rekapitulasi kegiatan analisis RPP dan perangkat pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, aspek yang diamati yaitu terkait identitas dan kelengkapan komponen RPP, di mana komponen RPP sudah cukup lengkap mulai dari identitas sekolah sampai dengan instrumen penilaian. Kesesuaian KI, KD, dan indikator juga sudah cukup sesuai, yaitu pada KD 3.2 terkait dengan materi mekanisme transport membran. Kemudian kesesuaian tujuan juga sudah cukup jelas. Terkait metode pembelajaran di sini tidak dicantumkan, namun pendekatan dicantumkan, yaitu pendekatan saintifik dengan model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dan guide learning. Untuk langkah kegiatannya sudah sesuai dengan model discovery learning dan guide learning, dengan penilaian yang digunakan yaitu penilaian afektif, psikomotorik, dan kognitif. Dan jenis instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi serta tes tertulis. Namun kisi-kisi instrumen penilaian tidak dicantumkan di RPP. Terkait analisis materi atau bahan ajar, materi pembelajaran telah sesuai dengan kompetensi dasar 3.2 kelas 11. Bahan ajar yang digunakan yaitu di sini adalah LKPD dan handout. Baik LKPD maupun handout tidak dituliskan KD-nya. Namun pada LKPD tidak dituliskan materi pengantarnya juga. Terkait dengan kesesuaian bahan ajar dengan kemampuan tingkat berpikir, yaitu handout yang disajikan sesuai dengan kemampuan tingkat berpikir anak. Keruntutan bahan ajar. Bahan ajar telah urut disampaikan mulai dari mekanisme transport membran, difusi osmosis, transport aktif, endositosis, eksositosis, reproduksi, dan sintesis protein. Materi disajikan dalam bentuk handout.
Namun handout tidak disajikan sesuai dengan komponen handout karena hanya disajikan materi saja, tidak terdapat KD maupun penilaian di dalam handout tersebut. Terkait dengan analisis media pembelajaran, di mana media pembelajaran yang digunakan adalah tayangan video pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berupa video telah sesuai dengan materi pembelajaran. Video pembelajaran cocok dengan perkembangan peserta didik yang cenderung menggunakan smartphone dalam kegiatan belajar mengajar. Rekapitulasi kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini, materi pokok yang digunakan yaitu materi jaringan hewan pada KD 3.4 kelas 11 biologi, di mana KD 3.4 ini berbunyi menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Di situ sudah saya tuliskan dengan lengkap mulai dari tujuan pembelajaran sampai dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran yang utama yaitu jaringan hewan, sedang masuk materinya jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode diskusi, ceramah, presentasi, dan literasi dengan model STAD dengan langkah-langkah yaitu motivasi, penyajian informasi, mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok, membimbing kelompok belajar, evaluasi, dan penghargaan. Serta penutup. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran berupa flipbook PDF yang di dalamnya sudah tertera gambar, video, maupun kuis secara online sebagai latihan harian dengan teknik penilaian yaitu teknik penilaian tertulis dan observasi. Selanjutnya yaitu kegiatan praktik pembelajaran praktikum. Nah, dalam hal ini peserta didik pada KD 3.3 yaitu pada materi jaringan tumbuhan melakukan praktikum untuk mengamati anatomi dari struktur jaringan tumbuhan, di mana mereka mengamati struktur daun, akar, batang, tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil dengan menggunakan mikroskop. Di sini saya bersama Siti Nurul Amimah dan Ibu Guru itu melakukan kegiatan mengajar secara bersama untuk membimbing semua kelompok dalam menggunakan alat dan dalam memahami apa yang telah mereka amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ada yang tidak hadir? Kamu enggak? Halo Mas. Saya kalau saya dong. Saya enggak. Saya sedang Enggak. Minggu lalu kita belajar terkait jaringan epitel dan
Anjir mah ngomong kemarin. Atat lurik iya apa ya? Lah sinyalnya kok ngene. Berapa menit ya? Lokasinya Satu gitu. sampai 4. Berapa? Lah, Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifara Putri Novarisa. Saya kelas 11 MIPA 1, nomor absen 11. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan pesan untuk Mbak Diah Ayu Lestari. Pesan saya untuk Mbak Diah, saya senang sekali bisa berkenalan dengan Mbak Diah dan mendapatkan ilmu dari Mbak Diah. Pesan saya untuk Mbak Diah, bila kelak jadi guru, jagalah komunikasi yang baik dengan siswa di sekolah kakak nanti, karena kalian adalah orang tua kami di sekolah yang menjaga kami seperti keluarga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yunus Setiawan, saya dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 02. Saya di sini akan memberikan kesan dan pesan saya kepada Mbak Diah Ayu Lestari. Kesan dan pesan saya dari modul yang dibuat menarik, terus gampang dipakai, terus bisa buat belajar di rumah. Pesan saya dan seluruh teman sekelas adalah semoga Ibu Mbak Diah tidak pernah melupakan kami. Selain itu, saya juga berpesan supaya dapat mempertahankan cara mengajar dengan memberi contoh penerapan, motivasi, serta dorongan kepada siswa yang akan ditunjuk. Selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi, dampak, dan testimoni dari kegiatan PLP yang telah saya lakukan. Deskripsi yang pertama yaitu terkait saya telah menganalisis perangkat pembelajaran guru. Yang kedua yaitu saya juga mengembangkan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, instrumen, sampai dengan media pembelajaran, di mana pada instrumen RPP saya telah menggunakan mode pembelajaran yaitu STAD pada 4 kali pertemuan dengan menggunakan media pembelajaran berupa flipbook PDF yang telah saya rancang sendiri terkait jaringan hewan, yang di dalamnya telah terdapat gambar, kemudian video, kemudian kuis yang sudah langsung terfasilitasi di dalam flipbook PDF tersebut. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan di PLP 2 ini, saya menjadi lebih paham dan lebih menjadi mengetahui ternyata kita tuh sebagai calon guru harus terus belajar dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar, membimbing, membina peserta didik menjadi lebih baik lagi. Mengingat peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya itu berbeda-beda. Terima kasih UAD karena telah memberikan kesempatan kepada saya maupun teman-teman untuk belajar melalui program PLP 2 ini, sehingga kami sebagai calon guru akhirnya bisa mengerti bahwa ternyata sebagai guru kita harus terus belajar, sabar, dan ikhlas dalam menjalani hari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.